Hai guys, kembali lagi dengan Joseph dari Review Indonesia. Kali ini kita akan review sebuah HP dari Poco, yaitu adalah Poco M5. Jadi kita akan reviewnya bagaimana kelebihannya maupun kekurangannya. Pastikan kalian tonton sampai habis ya guys. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan follow sosial media review gadget ya guys. Jadi mari kita lakukan review dari Poco M5 ini guys. Mari kita bahas dari sisi kelebihan yang terlebih dahulu. Kelebihan pertama dari HP Poco M5 ini adalah sisi performance yang ditawarkan oleh HP ini, di mana chipset MediaTek Helio G99 ini memang bagus banget buat performance sehari-hari. Cuma memang agak disayangkan dari sisi RAM-nya, di mana varian yang tersedia di pasaran ini cuma ada varian RAM 4 GB. Dan itu nanti kita akan bahas lebih lengkapnya waktu kekurangan. Tapi secara performance kita uji coba juga menggunakan aplikasi Geekbench yang kalian bisa lihat skornya di bawah ini. Kemudian kita juga uji coba menggunakan 3D Mark dengan wildlife-nya maupun slingshot-nya. Kalian juga bisa lihat skornya di bawah ini. Kemudian kita uji coba menggunakan aplikasi PC Mark yang kalian bisa lihat skornya di bawah ini. Jadi secara benchmark kalian bisa lihat skornya seperti itu ya guys. Kemudian dari sisi gaming pun kita uji coba ada 5 game di sini. Ada game Mobile Legends yang kalian bisa lihat untuk settingnya, level playable-nya, durasinya, dan baterainya semua di bawah ini. Kemudian untuk game PUBG New State, di mana gyro-nya tidak aman karena dia pakai virtual gyro. Kemudian settingnya, level playable-nya kalian juga bisa lihat di bawah ini, dan juga durasinya dan baterainya juga kalian bisa lihat di bawah ini. Kemudian kita juga uji coba menggunakan game Apex Legends yang kalian juga bisa lihat settingnya, level playable-nya, durasinya, dan baterainya semuanya kita akan taruh di bawah ini. Kemudian kita uji coba juga menggunakan game COD Mobile, sama settingnya, level playable-nya, durasinya, dan baterainya semuanya kita akan taruh di bawah ini. Terakhir ada game Genshin Impact yang kalian bisa lihat settingnya, level playable-nya, durasinya, dan baterainya. Kalian bisa lihat semuanya di bawah ini. Memang secara performance menurut kita masih termasuk cukup menarik ya guys. Tapi silakan terus mendapatkan komentar mengenai kualitas performance dari Poco M5 ini ya guys. Kemudian dari sisi kamera sendiri, HP ini punya performance kamera yang termasuk cukup bagus di kelas harganya. Kamera depan maupun kamera belakangnya selama cahayanya itu cukup ya guys. Dan menurut kita ini termasuk lumayan oke dan masih acceptable di kelas harganya. Kalian bisa lihat untuk sampel foto maupun videonya setelah ini ya guys. Oke guys, ini dia adalah uji coba kamera depan dari Poco M5 kalau kita gunakan buat vlogging. Secara dynamic range termasuk bagus ini kalau kena beta seperti ini. Untuk kualitas gambarnya, silakan terus dapatkan mengenai kualitas audio, mikrofon dari kamera dari Poco M5 ini. Kalau menurut kita sih termasuk bagus untuk kualitas kamera depannya kalau kita gunakan buat vlogging. Tapi silakan terus dapatkan komentar mengenai kualitas kamera depan dari Poco M5 ini ya guys. Silakan tulis komentar. Oke guys, ini dia adalah uji coba kamera belakang dari Poco M5 kalau kita gunakan buat vlogging. Kurang lebih seperti ini untuk kualitas gambarnya, audionya, mikrofonnya. Kalau kita gunakan buat pengambilan gambar, pengambilan audio, mikrofonnya gimana? Apakah sesuai ekspektasi kalian atau tidak? Silakan tulis komentar mengenai kualitas kamera belakang dari Poco M5 ini. Apakah menarik atau tidak? Silakan ya guys. Kalau menurut kita secara dynamic range termasuk bagus banget di kelas harganya ya guys. Tapi ya ini dalam kondisi cahaya yang sangat-sangat cukup banget ya guys. Silahkan terus komentar mengenai kualitas kamera belakang dari kamera Poco M5 ini ya guys. Kemudian dari sisi layar sendiri, HP ini punya layar IPS Full HD Plus 90Hz, itu termasuk cukup bagus di kelas harganya, meskipun sedikit catatan untuk ketika dipakai outdoor. Nanti kita akan bahas di bagian kekurangan ya guys. Kemudian dari sisi baterai life sendiri, HP ini juga punya baterai life yang termasuk awet, bisa dipakai buat seharian pemakaian, dan itu sudah bagus banget ya. Kemudian dari sisi waktu charging sendiri, HP ini sudah support fast charging 18 watt yang kalau kita uji coba untuk charging itu butuh waktu sekitar hampir 2 jam. Dan itu masih bisa diterima di kelas harganya ya guys. Kemudian dari sisi kualitas single speaker, HP ini juga termasuk bagus. Kalian bisa lihat untuk sampel audionya di video unboxing ya guys.
Kemudian dari sisi kelengkapan fitur, HP ini juga sudah lengkap, sudah ada fingerprint scanner, ada face unlock, sudah ada air blaster, sudah ada NFC, jadi sudah lengkap banget ya guys untuk kelas harga 2,3 jutaan ya guys. Itu dia tadi adalah kelebihan dari HP ini. Tentunya HP ini punya beberapa kekurangan yang perlu kita mention di sini. Di mana kekurangan pertama yang menurut kita adalah RAM-nya yang sangat terbatas, yaitu RAM 4 GB. Meskipun dia ada virtual RAM, tapi kita tidak pernah anggap virtual RAM itu sebagai RAM yang benar-benar RAM sebenarnya ya guys. Jadi kita anggap virtual RAM itu hanya virtual RAM doang. Jadi itu hanya kebutuhannya untuk multitasking yang memang butuh RAM lebih besar. Tapi itu pun kurang optimal guys kalau pakai virtual RAM. Kalau kita bilang dengan RAM 4 GB ini itu sangat membatasi performance dari HP Poco M5 ini, dimana sangat disayangkan banget Poco Indonesia hanya memasukkan yang varian RAM 4 GB. Menurut kita untuk sebuah HP dipakai buat gaming itu masih agak kurang ya dengan RAM 4 GB. Tapi kalau untuk penggunaan sehari-hari masih oke, tapi dengan catatan ya guys, sesekali aplikasi yang kalian buka tutup itu akan reload karena memang RAM-nya sangat terbatas banget di Poco M5 ini ya guys. Kemudian kita juga mention di sini di mana kekurangannya dari sisi brightness layar dari HP Poco M5 ini. Menurut kita untuk dipakai outdoor itu termasuk kurang terang ya guys. Jadi masih kurang apa ya, kalau misalnya kalian buat browsing, kalian buat baca-baca artikel atau buat Google Map pun di outdoor itu masih agak kurang terang. Apalagi di bawah terik matahari itu bisa sampai hampir nggak kelihatan sama sekali guys. Jadi ya itu kekurangan yang perlu kalian ketahui ketika kalian beli HP Poco M5 ini ya guys. Kemudian dari sisi manajemen panas, HP ini kalau misalnya dipakai buat gaming lama itu memang cukup hangat ya guys, cukup hangat. Jadi itu perlu kalian ketahui ketika kalian beli HP Poco M5 ini. Kemudian dari sisi build quality dari HP ini, di mana menurut kita untuk tombol-tombolnya ini masih berasa kurang solid ya guys. Jadi kayak terkesannya itu kayak build quality untuk tombol-tombol HP yang murah ya guys. Jadi nggak kayak HP Poco biasanya ini guys. Jadi menurut kita ini termasuk kliknya itu kayak HP murah gitu ya guys. Tapi sekali lagi ini mungkin terjadi hanya di kita atau mungkin di beberapa unit. Tapi kita nggak tahu apakah ini terjadi di semua unit kalian atau tidak ya guys. Tapi sekali lagi itu dia tadi ada kelebihan maupun kekurangan dari HP Poco M5 ini. Silahkan tulis beberapa komentar mengenai kualitas review dari Poco M5 ini. Apakah sudah sesuai ekspektasi kalian atau tidak? Kalau menurut kita sendiri, HP ini memang masih layak kok guys untuk dibeli. Untuk penggunaan sehari-hari ini adalah HP yang masih oke kok guys. Tapi kalau memang kalian mau incer HP ini buat gaming, saran saya mending cari HP lain ya guys. Di kelas harganya itu masih ada alternatif beberapa HP yang menurut kita punya performance yang lebih baik daripada Poco M5 ini untuk diajak bermain game. Tapi sekali lagi ini ada pendapat dari review gadget, mungkin bisa berbeda dengan pendapat kalian, tidak masalah. Silahkan tulis pendapat komentar. Dan jangan lupa like video kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, dan sampai ketemu di video selanjutnya guys. Oke guys, bye-bye!